guys, welcome my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, kalian harus subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ya biar banyak yang nonton. Mungkin banyak banget pertanyaan yang mulai dari aku baru kenal sama kalian, udah kenal lama. Itu banyak banget pertanyaan, kenapa sih kok aku bisa nggak makan nasi? Kok bisa sih aku nggak doyan nasi? Kayak gitu. Jadi aku mau cerita sedikit kenapa aku nggak makan nasi atau nggak doyan nasi. Jadi itu waktu bayi itu kan dulu kita kan kalau misalkan bayi itu makanannya yang susah, yang gampang dicerna gitu kan, kayak sereal kayak bubur bayi, terus makanan-makanan yang di blender supaya bayi itu bisa mencerna makanannya dengan gampang gitu kan. Nah dulu itu di desaku itu, di daerahku itu, setiap umur berapa bulan kalau nggak salah 10 bulan apa itu selalu di blenderin pisang gitu. Tapi ibuku itu blenderin pisang dicampur nasi, dan itu tuh aku nggak mau makan. Setiap aku dimasukin ke mulut makanan itu aku nggak mau makan dan aku nggak doyan. Tapi ketika pisangnya aja yang dimasukin ke mulut aku, itu tuh aku lahap banget makannya. Makanya orang tua aku itu bingung, kok bisa anak ini nggak bisa makan, nggak bisa makan nasi kayak gitu. Terus abis itu orang tua aku tuh selalu juga ngasih aku, jejelin aku gitu supaya aku bisa makan nasi tersebut gitu. Tapi kok tiap hari kenapa nggak bisa terus gitu. Mungkin orang tuaku mikir kayak daripada anakku nggak makan, ya udahlah makan buah-buahan aja, makan pisang gitu kan yang di blender kayak gitu. Terus nah abis itu ketika aku umur 3 tahun, mungkin orang tuaku udah kayak jengkel banget, ini kenapa sih anak gak makan nasi kayak gitu kan. Akhirnya ibuku itu jejelin aku pakai nasi, tapi aku dibohongin sama orang tuaku, kayak misalkan ini bukan nasi kok, ini sayur sop kayak gitu pokoknya. Ya aku mau makan, terus akhirnya aku lepein karena aku karena aku ngerasa ini bukan sayur sop, ini bukan kentang, tapi ini nasi gitu kan. Akhirnya orang tua aku udah kehabisan cara, hampir tiap hari aku dibohongin, dijejelin nasi. Dibohonginnya demi kebaikan ya teman-teman, biar aku tuh juga bisa makan nasi gitu, jalanin hidup normal kayak anak-anak biasa gitu. Nah terus habis itu ibuku tuh punya akal lagi. Pinternya ibuku itu kan bubur kacang hijau tuh lembek gitu ya, terus dimasukin lah tuh nasi 5 butir kata ibuku. Tapi aku nggak mau makan. Ketika aku nyobain ke mulut tuh bubur kacang hijau yang dicampur nasi itu, aku nggak doyan temen-temen. Kan aneh banget ya, maksudnya umur berapa ya, itu umur 2 tahun kalau nggak salah, aku bisa ngerti rasa itu loh. Kok padahal tuh udah nggak ada nasinya, maksudnya udah dijadiin kayak udah tumbuk-tumbuk, udah dijadiin bubur gitu biar nyampur rasanya ke kayak kacang hijau gitu. Tapi kenapa aku nggak bisa nerima nasi, nggak bisa nerima rasa nasi itu gitu loh. Nah aku bilang sama ibuku kalau aku nggak doyan, maksudnya aku nggak suka, aku nggak mau makan ini kayak gitu. Padahal udah dibuatin sama ibuku. Jahat banget aku ya. Nah selama aku sekarang umur 21 tahun, banyak banget pertanyaan kalian pasti, selama hidup ini aku makan apa aja sih kayak gitu kan. Terus pasti yang udah pernah lihat aku juga, aku kan berisi orangnya, aku nggak kurus, aku berisi orangnya. Pasti kalian juga bingung kan, kenapa kok kamu nggak makan nasi, kenapa kamu kok gendut kayak gitu. Jadi gini tipsnya teman-teman, karena orang tuaku nggak mau dibilang anaknya gizi buruk, jadi ya aku dikasih asupan. Karena aku suka susu, jadi aku tiap hari minum susu. Itu makanya kenapa aku gendut, ya itu salah satunya, aku kenceng di susu.
Terus aku juga suka makan kalau yang udah gede kayak gini sih aku suka makan yang berlemak kan, walaupun aku nggak makan nasi putih, aku tuh makannya berlemak, makananku makanan kotor, jadi aku susah buang air besar kayak gitu. Tapi kalau aku ngerantau di Jogja, ya giziku kan sembarang lah ya aku makannya, jadi nggak terpantau sama orang tua, jadi ya terserah mau makan minyak, mau makan apapun itu terserah aku gitu kan. Tapi kalau di rumah ini aku selalu diperhatiin kalau maksudnya makannya jangan sembarang gitu kan, makannya ini makannya itu kayak gitu, jaga kesehatan lah intinya gitu. Nah pada suatu saatnya ketika aku umur 19 tahun, bener deh 19, 20, 21, oh iya umur 19 tahun, waktu aku udah kuliah itu kan, waktu aku udah kuliah di Yogyakarta, aku melihat temanku waktu di kampus itu dia beli sate di grup di motor tuh kan suka lewat kampusku tuh beli sate. Nah aku kok lihat tuh cara makan dia, makan lontong kan, sate itu ada lontongnya kan, cara dia makan tuh kayaknya tuh enak banget. Dan dari situ aku tuh kayak enak po lontong kayak gitu kan. Terus kok aku jadi kayak kepengen gitu, padahal tuh aku sama sekali aku nggak pernah makan lontong. Nah terus abis itu tuh aku bilang, namanya Arif kan, thank you banget buat Arif, gara-gara kamu aku bisa nyobain lontong, bisa suka lontong. Jadi aku makasih banget ya. Terus aku cobain lontong, kok rasanya enak ya, beda sama yang nasi yang pernah aku coba gitu. Terus abis itu akhirnya aku makan dan aku doyan dong teman-teman. Itu rasanya tuh gak ada rasa ya masih ya, cuman aku nggak jijik gitu kan. Aku tuh dulu jijik banget sama nasi, makanya aku mungkin nggak suka gitu kan, karena teksturnya gitu kan, karena aku kan aku jijik lihat belatung gitu kan. Bukannya berarti nasi, kalau dalam penglihatanku karena aku fobianya, aku ngelihat nasi putih itu bagaikan belatung kayak gitu, makanya aku nggak mau makan gitu, makanya aku nggak doyan. Mungkin itu sih ya salah satu faktornya. Terus jadi aku lama-lama bisa makan lontong dong gitu. Akhirnya alhamdulillah aku bilang sama ibuku, aku di Jogja aku bisa makan lontong gitu kan. Tapi tuh aku juga pilih-pilih teman-teman. Aku makan lontongnya itu juga nggak sembarang, maksudnya aku sebelum beli lontong itu di tempat sate, aku lihat dulu lontongnya itu berbentuk nasi kan, itu kadang ada tuh masih berbentuk nasi kan, belum halus banget gitu kan. Nah itu situ aku lihat dulu penjualnya. Pernah sih aku ceritanya, aku ke tukang sate dan itu tuh nggak sesuai sama yang aku mau lontongnya. Akhirnya aku nggak jadi beli, kasian banget ya. Teman-teman, aku sekarang mau ngasih tahu juga nih kalau aku tuh udah doyan nasi merah loh sekarang, walaupun bukan nasi putih ya, tapi perlahan-lahan lah ya, siapa tahu aku suatu saat nanti aku bisa makan nasi putih. Doain aja biar aku bisa jadi hidup ya normal kayak aku. Ya masa makanan pokok Indonesia aku nggak doyan, masa aku nggak pernah ngerasain makanan pokok Indonesia sih gitu kan. Aku juga pengen tahu rasanya nasi Padang dong kayak gitu kan, katanya sih enak, tapi aku tuh belum pernah makan nasi putih sama kayak sayur-sayuran Padangnya, apa kayak gitu belum pernah teman-teman. Jadi parah banget ya. Jadi tuh sekarang tuh aku udah doyan nasi merah. Kenapa awal mulanya aku doyan nasi merah? Itu awal mulanya tuh karena aku dulu punya pacar, yaudah kita sebut mantan lah ya. Jadi dulu mantan aku tuh nge-gym. Dia nge-gym, terus dia tuh mau ikut kompetisi, dan dia tuh bilang sama aku kalau dia tuh harus makan nasi merah kayak gitu, nggak boleh makan nasi putih lagi gitu.
Lah aku kan bingung ya caranya. Dan jujur banget aku nggak ngerti cara masak nasi putih, apalagi aku masak nasi merah. Ini aku jujur ya sama kalian. Tapi kok sekarang aku udah ngerti kok cara masak nasi. Cuma kan dulu aku nggak ngerti gimana cara masak nasi kayak gitu kan. Aku di kos punya magicom, tapi aku nggak pergunain untuk masak nasi. Malah aku buat masak mie, kan parah ya. Jadi itu mantan aku tuh cerita gitu kan, dia mau mau kompetisi, dia harus makan nasi gitu kan. Akhirnya dia minta tolong sama aku buat masakin. Akhirnya kita belanja ke supermarket, beli beras merah, dan akhirnya aku lihat di YouTube cara masak nasi merah gitu kan. Tapi walaupun aku baru pertama kali masak nasi merah tuh, aku berhasil loh teman-teman, nggak gagal. Aduh, aku malu ceritanya. Terus akhirnya mantanku makan tuh. Terus akhirnya aku bilang, apa rasanya kayak gitu kan. Rasanya yang gak ada rasa, dia bilang kayak gitu. Rasanya hambar, gak kayak nasi putih biasa, dia bilang gitu. Terus aku doyan gak ya, aku tanya dia kayak gitu kan. Terus kata dia ya coba gitu. Tapi aku sebenarnya agak jijik gitu kan, karena walaupun bentuknya nggak putih, walaupun warnanya nggak putih, warnanya merah, tapi kan bentuknya masih sama kan. Terus akhirnya aku nyoba nggak ya gitu kan, soalnya warnanya juga nggak putih dan aku nggak takut gitu kan, aku nggak jijik ngelihatnya gitu. Akhirnya aku coba tuh 3 butir, atau aku inget banget aku cobain 3 butir punya dia. Aku doyan dong. Gitu loh, kayak ya walaupun udah jadi mantan, makasih banget gara-gara dia aku bisa makan nasi kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku makan. Udah tuh aku bisa makan sepiring, cuma aku bertahap, aku nggak bisa makan terus-terusan, nggak bisa makan kayak sehari 3 kali gitu, nggak bisa. Jadi aku kayak selang-seling, atau bahkan aku seminggu sekali aku makan nasi merah itu. Nah terus habis itu aku makan aku bisa ternyata kan guys. Nah sampai sekarang deh aku makan nasi merah kayak gitu ceritanya. Terus kenapa aku bisa gendut ya, karena aku ada suplemennya, aku minum susu, aku makan banyak lemak kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku berisi walaupun aku nggak makan nasi, ya itu karenanya. Kayak gitu aja dulu sharing dari aku. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, komen aja ya. Terus aku mau minta tolong sama kalian rekomendasiin video apa yang bakal aku buat lagi, karena aku bingung nih guys, aku mau buat video apa. Kalau punya ide komen ya di bawah sini. Makasih. Dadah. Segitu aja dulu ya vlog dari aku. Sampai jumpa.